Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum di mata kuliah analisis data, yaitu terkait dengan Collab ya. Di sini untuk kita itu dengan tujuan mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif, statistik, dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab cron. Di sini ya, di kode saya, di tahap awal itu saya menggunakan beberapa library Python seperti import pandas alias PD ini untuk menampilkan data dalam bentuk kolom. Ada Seaborn alias SNS untuk visualisasi, matplotlib dot pyplot ini untuk visualisasi juga, plotly ini express ini untuk grafik ya. Jadi di script pertama ini itu kita akan mengupload dulu, upload datasetnya, filenya gitu kan, file datasetnya kita upload dulu. Lalu nanti setelah diupload masuk ke tahap selanjutnya, yaitu 5 baris pertama ya, kita menampilkan 5 baris pertama. Jadi setelah di up database ini dia disimpan ke variabel df ya, atau data frame. Nah, di variabel data frame ini akan kita gunakan. Kalau kita lihat mungkin ini bisa kita ulang aja ya, biar ada filenya gitu. Kita ulang. Kita upload, seharusnya nanti di sini dia akan muncul. Nah, ini muncul ya data yang kita upload. Nah, ini jadi tadi itu kan mengupload nih, upload sukses, lalu menampilkan 5 baris pertama dari variabel data frame. Kita menampilkan 5 baris pertama. Di sini bisa kita lihat output 5 baris pertama dalam bentuk table, customer, gender, sensor citizen, partner, dependence. Nah, ini 5 baris pertama. Lalu kita juga akan print atau mengambil tipe data setiap kolom. Jadi dari setiap kolom-kolom ini ya, customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, itu ada namanya tipe data. Jadi tipe data itu mungkin ada banyak ya. Di sini itu ada 3. Yang pertama objek itu kategorikal, integer itu numerik ya, yang bisa diolah atau dianalisis untuk numerik ya. Lalu di sini ada float, ini biasanya tipe data unik pada dataset. Lalu ada juga untuk jumlah nilai kosong per kolom. Jadi di sini menggunakan is0, di mana dia akan mencari nilai kosong lalu dijumlahkan gitu, berapa jumlah nilai kosong gitu, nilai kosong per kolomnya. Jadi untuk per kolom di customer ID itu nilai kosongnya itu ada 0 ya, 0. Gendernya itu ada 0, ini 0, 0, 0 semua nilai kosongnya. Nih, di gender di 0. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lalu ada namanya variabel penting yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan account like international plan, voice email plan, total dan minutes. Nah, ini kenapa? Karena di sini ini adalah data yang mungkin sensitif ya.
seperti lama pelanggan aktif, paket internasional, paket voice email, total menit siang, menit sore, malam, menit internasional, jumlah panggilan ke layanan pelanggan, status berhenti ya. True false ini artinya kayak ketika kita berhenti itu berarti bisa bernilai true atau false. Nah, jadi salah satu ya. Kalau berhenti true berarti kalau masih lanjut itu false, atau kalau berhenti itu false, kalau masih lanjut itu true. Nah, dataset ini berhasil ya, sudah berhasil kita unggah. Contoh 5 baris pertama sudah kita tampilkan. Untuk variabel pentingnya ini sudah kita temukan, sudah kita tentukan juga. Tetapi di sini ada di total trans total minus di total ini sudah ini ya, sudah ini semua numerik. Lalu lanjut ke tahap 2. Di tahap 2 itu kita masuk ke pembersihan data dari dataset itu yang udah kita upload ya, udah kita unggah. Jadi di sini tetap menggunakan import pandas ya. Lalu ada Nambi. Nah, import Nambi ini untuk membersihkan gitu. Jadi pertama itu kita baca lagi filenya, datasetnya. Lalu informasi dataset awal ya, ini info. Jadi dia akan memberikan info dari dataset awal, jumlah baris dan kolom, nilai kosong, missing value ya. Lalu dijumlahkan. Menangani kolom total charge. Nah, jadi di sini itu ada satu kategori, satu tipe data yang dia itu harus dibenahi gitu, dibenahi atau ditangani, yaitu ada tipe data total data total charge di mana dia masih bertipe data kategorikal ya atau objek dan memerlukan converse ke numerik agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Jadi di sini kita rubah dulu untuk data total sales itu menjadi numerik ya, itu numerik biar dia bisa dianalisis. Setelah itu cek apakah nilai kosong setelah converse ya. Jadi kan sebelum converse dia udah ada nilainya, tetapi dalam bentuk kategorikal. Kita rubah ke numerik, dicek lagi setelah dirubah ke numerik, dicek apakah datanya itu kosong. Nah, di sini menggunakan isna ya. Lalu isi nilai kosong dengan median lebih stabil terhadap outlier. Dengan median berarti dia nilai tengah mungkin, nilai rata-rata atau nilai tengahnya gitu. Pastikan tipe data sesuai ya, sesuai seperti perbaikan. Lalu menghapus baris duplikat. Di sini menggunakan fungsi duplicate sum, artinya dia menjumlahkan data yang duplikat lalu dihapus ya, di sini lalu dihapus, baris duplikat berhasil dihapus. Terus ada menstandarkan nilai kategorikal biner yes no menjadi 1 0. Jadi ketika di data partner dependence upon service ini current ini dia itu memiliki kategorikal biner ya, yes no itu dirubah menjadi yes itu 1, no itu 0. Kolom gender ubah ke bentuk numerik juga. Di sini kita rubah di mana gender itu mal itu sama dengan 1, mal itu sama dengan 0. Lalu ketika sudah berhasil ya disimpan,
itu dalam bentuk telco customer client.csv. Nah, ini kita coba running agar hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini ya, jadi sekarang kita punya dua dataset. Yang pertama itu dataset mentah ya, yang belum kita bersihkan, belum kita cek, belum kita pilih data mana yang kita anggap penting, variabel yang penting. Lalu setelah itu, setelah kita menentukan variabel yang penting, melihat informasi, membersihkan duplikat, lalu membenahi, menangani kolom data yang tidak sesuai, itu kita simpan file datasetnya dalam bentuk telco customer clean. Jadi hasil outputnya seperti ini. Ini pertama informasi dari data, informasi dari tipe data ya. Bisa kita lihat total change ini dia masih objek kan. Makanya tadi ada pembenahan menangani tipe data ini yang masih objek dirubah ke numerik. Lalu setelah itu jumlah baris dan kolom, cek nilai kosong missing value-nya, jumlah nilai kosong setelah converse total charge ya, itu ada 11. Tipe data setelah perbaikan, jadi di sini total charge itu menjadi float. Jumlah duplikat sebelumnya itu 0, baris di duplikat berhasil dihapus itu nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada baris yang duplikat. Lalu di sini ada ringkasan dataset ya, di mana tipe datanya sudah dirubah, terus di sini floatnya ada berapa, numeriknya ada berapa, kategorinya ada berapa. Ini bisa kita lihat semua di ringkasan dataset bersih ini yang akan kita olah selanjutnya untuk visualisasi dan grafik. Jumlah nilai kosong setelah dibersihkan atau missing value. Lalu setelah itu kita masuk ke visualisasi unit, right? Yaitu untuk visualisasi ya. Di sini saya menggunakan library tadi sama seperti yang di atas karena agar memperjelas di tahap 3 ya. Jadi ada Matploid ini untuk visual, untuk kolom, nah ini untuk nampinya. Jadi tujuan di tahap 3 ini mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier visual yang dibuat ya di tahap 3 ini. Itu ada histogram untuk variabel numerik, ada box plot untuk mendeteksi outlier, ada count plot untuk variabel kategorikal, ada distribusi current, ada distribusi contract. Variabel numerik yang dianalisis itu di sini bisa kita lihat variabel numerik yang dianalisis itu adalah monthly charge, tenure, total change. Nah, ini divisualisasikan. Kita coba langsung running. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi di gambar yang pertama itu cenderungnya dia miring ke kanan. Mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan relatif rendah mungkin ya. Banyak di bawah 80. Di 80 ini dia lebih banyak ya. Di set sebagian besar di visual pertama yaitu distribusi money change itu sebagian besar pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 US dollar dan distribusi miring ke kanan menunjukkan mayoritas pelanggan berbiaya rendah. Keberadaan beberapa pelanggan biaya tinggi
dapat mengindikasikan segmen pengguna premium atau paket tambahan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, itu mayoritas rendah. Tetapi kalau ada yang tinggi ini, itu dia itu mungkin kayak menambah biaya langganan atau pengguna premium gitu, atau menggunakan paket tertentu sehingga dia itu terdeteksi sebagai pengguna ataupun yang ibaratnya tinggi gitu untuk biayanya gitu. Lalu di distribusi tenur itu bisa kita lihat ya, pelanggan itu masih rendah. Konsentrasi pada tenur rendah mengindikasi banyak pelanggan berada pada fase awal layanan yang beresiko churn lebih tinggi. Jadi mungkin di awal dia itu bisa lebih tinggi, di awal tinggi, habis itu dia rendah, rendah, naik terus, habis itu dia beli paket tambahan atau layanan sehingga dia bahkan churn-nya itu lebih tinggi. Lalu total change ya di sini itu kita lihat dia miring namun lebih menyebar karena akumulasi biaya seiring waktu gitu. Dia tuh kayak tingginya itu umum gitu. Terkait tenur panjang, pelanggan lama mengakumulasi biaya lebih besar. Jadi kayak kalau ini kan dia kayak kurang umum ya. Nah ini nih kayak umum gitu, kayak naiknya lebih teratur. Saya sampai akhirnya dia tinggi. Lalu kita ke visual box plot. Mostly ya di box plot ini kita menggunakan data, di sini kita bisa lihat itu menggunakan data monthly change dan total change ya. Ini dia mengidentifikasi adanya outlier ya. Dia mengidentifikasi adanya outlier. Nah, karena ini perlu diperiksa data valid atau tidaknya pelanggan lama atau ada kesalahan input gitu. Jadi outlier itu bisa dari kesalahan input ataupun data yang tidak valid. Nah, itu bisa divisualisasikan, bisa kita lihat di sini. Untuk ini kayaknya nggak ada ya di sini ya. Kita lihat tadi kayaknya nggak ada ini. Lalu kita masuk ke distribusi kern dan kontrak, di mana ini itu menunjukkan ketidakseimbangan kelas, lebih banyak no dibandingkan dengan yes. Maksudnya no itu yang 0 ini kan dia tadi no, yes itu kan dilambangkan dengan angka 1 ya. Itu lebih banyak no, jadi dia tidak seimbang, terlihat tidak seimbang. Lalu di distribusi kontrak ini dia itu didominasi oleh month to month dibandingkan on year atau to year gitu. Jadi dia itu tuh untuk bulan ke bulan itu bisa tinggi daripada 1 tahun ataupun 2 tahun. Nah, kita masuk ke tahap 4 yaitu visualisasi beef rate. Di sini saya menggunakan sama ya library-nya Shelbourne dan Matplotlib alias PLT. Di tujuannya itu di tahap ini kita itu mengeksplorasi hubungan antara dua variabel atau menemukan pola perilaku pelanggan. Visualisasinya nanti akan dibuat ya dengan script plot. Sabar. Di sini ya dengan script plot mana ya?
Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Dari secret toner versus mount di awal itu hubungan dari tenor dan mount Changers berdasarkan Kern itu bisa kita lihat di hubungannya ini di hasilnya. Jadi ini kayak hubungan antara gitu ya, kayak Kern itu yang 0 atau yang 1, terus tenor itu yang berbeda gitu. Dari sini itu kita bisa lihat pelanggan dengan masa berlangganan pendek tenor itu rendah dan biaya bulanan tinggi cenderung berhenti berlangganan lebih sering. Maksudnya itu untuk yang bulanan itu dia cenderung lebih tinggi untuk berhenti berlangganan gitu. Secret plot menunjukkan bahwa pelanggan baru di sini dia membayar lebih beresiko Kern. Pelanggan dengan tenor panjang cenderung lebih setia, meskipun biaya bulanannya bervariasi. Jadi tuh kalau misalnya pelanggannya itu jangka panjang, tenor panjang, kayak 1 year, 2 year, itu dia mungkin lebih setia, maksudnya lebih lama berlangganan, walaupun jika dihitung biaya bulanannya dia bisa bervariasi. Tetapi kalau yang dia berlangganan tenor jangka pendek ataupun bulanan, dia cenderung lebih sering berhenti karena lebih tinggi untuk biaya bulanannya. Lalu kita masuk ke rata-rata monster berdasarkan kontak Kern. Di sini masih bisa kita lihat yang kuning itu 1, yang biru itu 0, artinya yes, no. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kontrak month to month memiliki variabilitas monthly change lebih besar dan rata-rata yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kontrak 1 year and 2 year. Ini kita bisa lihat sendiri gitu kan. Jadi tuh untuk rata-rata itu lebih besar di month to month gitu daripada di on year sama 2 years gitu. Jadi rata-ratanya kan di sini kan ini, di sini ya. Ini nggak seberapa untuk 1 year sama 2 year tuh nggak seberapa. Lalu masuk ke Kern berdasarkan jenis internet service. Di sini itu kita bisa lihat proporsi Kern tertinggi berada pada kontrak month to month, sedangkan 2 year rendah. Nah, di sini ya. Dari visual ini itu kontrak jangka panjang itu mempengaruhi resiko Kern. Strategi promosi kontrak jangka panjang dapat membantu retensi. Jadi kita bisa lihat dari visual-visual ini untuk perbandingan mencari rata-rata. Terus di sini kita bandingkan dengan data lain. Lalu di tahap 5 yaitu visualisasi multivariate, sama kita masih menggunakan library yang sama. Di sini kita menggunakan kolom data bertipe numerik yaitu total change dan curves numerik curves ya. Ada variabel yang kita pilih atau variabel pentingnya itu ada tenor, monthly change, total change, dan curve numerik. Di sini dia visualnya itu pakai heat map ya, heat map korelasi variabel numerik. Nah, ini bisa kita lihat di heat map-nya. Tenor berkolaborasi positif ya, kita bisa lihat tenor itu berkolaborasi positif kuat dengan total change. Tenor berkolaborasi negatif dengan Kern
Monthly Charge berkolaborasi positif lemah terhadap current. Ini bisa kita lihat kolaborasinya. Nah, terus ada di pair plot hubungan multivariate berdasarkan kern. Nah, di sini hubungannya di hubungan itu kelompok kern itu dia kayak kelompok kern itu kern itu yes ya, lebih berkumpul pada area tenor rendah dan Monte Charge tinggi. Ini kern ini kern ini dari sini itu pola multivariat itu menguatkan temuan Beaverford bahwa kombinasi tenor rendah dan biaya tinggi merupakan indikator resiko kern dari hasil visual ini. Lalu masuk ke tahap 6. Ini menggunakan satu library ya. Di sini kolomnya itu total chance yang digunakan itu yang dirubah ke numerik ya di sini. Yang kita tampilkan untuk script plotnya interaktif tenor versus Monte Change. Jadi kita bandingkan lagi interaksi Howard memperlihatkan nah ini interaksi Howard itu memperlihatkan detail pelanggan kern umumnya memiliki tenor pendek dan metode pembayaran tertentu. Ini bisa kita lihat di satu. Beberapa kron terkait metode pembayaran elektronik cek ini bisa menjadi variabel tambahan ya untuk analisis resistensi. Lalu di sini ada interactive barcode proporsi kron berdasarkan jenis kontrak. Di sini itu konfirmasi bahwa mount-to-mount memiliki proporsi kron lebih tinggi pada visual interaktifnya. Nih, dia lebih tinggi, ini rendah. Dari visual ini ya, itu tuh memudahkan kita gitu. Memudahkan kita untuk mengeksplorasi segmentation dan identifikasi kontrak dengan kern tinggi. Lalu ada fast chat histogram Monte Changers per internet service dengan internet service. Nah, di sini visualnya di sini kita bisa lihat fiber optik ya, di sini fiber optik karena internet ya. Fiber optik cenderung memiliki Monte Charge lebih tinggi dan proporsi kern lebih besar dibanding DSL. Nih, kita bisa lihat lebih tinggi ya dibandingkan DSL. Fiber optik ini ya, ini fiber optik lebih tinggi dibandingkan dengan DSL. Nah, untuk interpretasi ya atau penarikan insight ya, itu ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, seperti faktor yang paling mempengaruhi kern itu apa, kelompok pelanggan resiko tertinggi kern, strategi untuk mempengaruhi kern. Jadi faktor yang paling mempengaruhi kern itu ada jenis kontrak, mount-to-mount yang memiliki resiko tertinggi ya. Lalu ada biaya bulanan, monthly charge itu juga yang tinggi. Tenor itu rendah, dia kayak pelanggan baru. Jenis layanan internet fiber optik tampak beresiko ya, karena dia lebih tinggi daripada DSL.
Nah, terus untuk pertanyaan kedua yaitu kelompok pelanggan resiko tinggi churn. Kelompok pelanggan yang resikonya tinggi churn itu pelanggan dengan kontrak month to month, lalu monthly change tinggi, di lebih kayak lebih kecil lebih besar dari 80 US dollar, dan tenurnya itu lebih kecil dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Ada lagi pertanyaan terakhir yaitu strategi untuk mengurangi churn. Strateginya itu dengan tawarkan insentif atau diskon untuk beralih ke kontrak jangka panjang dari month to month pindah ke 1 year ataupun 2 years. Program onboarding dan loyalitas untuk pelanggan baru, ya, untuk loyalitas untuk pelanggan baru, jadi dia mungkin lebih rendah untuk kerennya. Lalu peninjauan harga dan paket untuk layanan fiber optik kita tinjau lagi, dan untuk satu lagi yaitu dengan kampanye retensi berbasis data untuk segmen beresiko tinggi gitu. Jadi dari analisis ini itu mengungkap pola penting yang berhubungan dengan perilaku perilaku berhenti berlangganan, ya, misalnya ada orang yang tiba-tiba berhenti berlangganan gitu, kenapa gitu kan. Hasil eksplorasinya itu bisa univariate, ya, bivariate dan multivariate, yang bisa menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi churn meliputi jenis kontrak gitu, biaya bulanan, durasi berlangganan, dan jenis layanan internet. Secara konsistennya itu pelanggan itu dengan kontrak bulanan itu biaya bulanannya tuh tinggi, dan tenur pendek memiliki resiko churn tertinggi gitu. Visualisasi interaktif yang tadi itu menambah wawasan bahwa beberapa churn juga berkaitan dengan metode pembayaran tertentu seperti kayak elektronik check gitu ya, dan layanan fiber optik. Rekomendasi strategi untuk kontrak jangka panjang itu adalah program loyalitas untuk pelanggan baru, menyesuaikan paket dan harga untuk layanan premium, serta penggunaan modal prediktif untuk mentarget pelanggan beresiko. Jadi mungkin cukup sekian video saya tentang analisis ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.